Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil imani wa hadana ila 'azimi syariati wa as'adna bittiba'i afdali rusuli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, Zat yang Maha Syakir Syakuran. Salawat beserta salamnya semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, revolusi Islam sedunia, hakim tertinggi anti korupsi, jaksa termulia anti durhaka, pendobrak kebatilan, penegak keadilan, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'atnya, hingga sampailah kepada kita semua selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatul khususiyah nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati Ketua MUI Kabupaten Purwakarta beserta Dewan Juri yang arif dan bijaksana. Ayyuhal hadiruna kurama. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ramadan kembali membawa beribu sukacita, menjanjikan berjuta-juta pahala, maka merugilah mereka yang melewatinya secara sia-sia. Ramadan adalah bulan Quran, bulan kesabaran, bulan ketakwaan, bulan segala kebaikan. Begitulah Ramadan, banyak sekali gelar dan namanya. Yang demikian itu dikarenakan Ramadan memiliki tingkat istimewa dan keistimewaan yang tinggi. Kesan istimewanya Ramadan begitu tegas juga terlihat mencolok lewat sikap Rasulullah SAW dalam interaksi ibadahnya di bulan Ramadan. Rasulullah SAW adalah hamba yang paling giat ibadahnya, namun akan semakin bertambah ketika di bulan Ramadan. Dari Aisyah radhiyallahu an, ia berkata, adalah Rasulullah SAW ketika masuk 10 malam terakhir bulan Ramadan, beliau menghidupkan malam, membangunkan keluarganya, juga mengencangkan ikat pinggangnya. Hadis riwayat Bukhari. Menghidupkan malam maksudnya adalah mengisi malam dengan ibadah. Mengencangkan ikat pinggang maksudnya adalah bersungguh-sungguh dan meningkatkan kekhusyuan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bukan hanya Rasulullah SAW yang menegaskan bahwa Ramadan adalah bulan yang istimewa, Allah Ta'ala pun mengisyaratkan hal yang demikian pula. Tentu kita paham bahwa setiap amal kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini kita perbanyak amal ibadah, mulai dari dzikir, salawat, sedekah, dan membaca Al-Quran. Sudah selazimnya bagi setiap muslim membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Muzammil ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Coba lihat teladan kita para ulama yang begitu cinta pada Al-Quran. Contohnya Ibnu Asyakir rahimahullah, beliau biasa mengkhatamkan Al-Quran setiap pekan. Terlebih di bulan Ramadan, beliau biasa mengkhatamkan Al-Quran setiap harinya. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau biasa mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali di bulan Ramadan. Masya Allah. Kita pun bisa, asalkan bertahap, rajin dan istiqomah.
Ketika masalah datang, urusan bercabang, punya sedikit uang, dikejar hutang, dilanda bimbang, merasa tegang, barang berharga hilang, susah tenang, pasangan tidak sayang, berat badan berkurang, jangan salah cari peluang, apalagi terjun ke jurang. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Di samping kita melakukan amal ibadah di bulan Ramadan, kita pun harus memperhatikan niat kita ketika melakukan semua amal ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Rawahu Bukhari. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan." Hadis riwayat Bukhari. Niat menjadi hal yang sangat penting dalam ibadah. Coba kita lihat rukun-rukun ibadah. Niat selalu menjadi poin nomor 1. Rukun wudhu yang pertama, niat. Rukun sholat yang pertama, niat. Rukun zakat yang pertama, niat. Rukun puasa yang pertama, niat. Rukun ibadah yang lain pun, niat. Bila niat sudah tepat, ibadah pun lebih semangat, pahala berkali lipat, mendapat balasan di akhirat. Namun perlu diingat, niat bisa berubah cepat bila penyakit kalbu kumat, ria hasud membuat cacat. Mumpung sadar dan ingat, perbaiki dan perbaharui niat agar ibadah selamat, bukan untuk terlihat hebat, bukan untuk dipuji kerabat, bukan supaya punya istri 4. Hadirin, dapat kita ambil kesimpulan, Ramadan adalah bulan yang istimewa. Ia datang sebagai tamu yang istimewa. Oleh karenanya, berikan sikap istimewa pula dalam melayaninya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wal-'afwu minkum, ihdinas siratal mustaqim, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.